Halo guys, kembali lagi bersama kami di Depa Official. Mohon maaf buat teman-teman sekalian yang menanti-nantikan live kami kembali karena di minggu-minggu yang lalu kami sedang sibuk. Sibuk ngapain, Dek? Persiapan wisuda atau Iya, mau sudah. iya kan kita mau wisuda semua. Iya, mau sudah. Oke, mohon maaf teman-teman. Dan ini kita mau ngapain, BK? Ya, kita akan sedikit mereview episode-episode yang sebelumnya ya Mas DS ya. Karena kita sudah sudah libur lama untuk menyiapkan segala sesuatu untuk wisuda, dan untuk hari ini kita spesial Imlek ya, ngomong-ngomong ya. Mana angponya? Nggak usah angpau, kita bakar babi aja. Ya, kembali lagi di Depa punya cerita. Oke, jadi mereview sedikit tentang homiletik ya. Jadi baik dari musik gereja, baik dari PAK, semua mendapat bagian di dalam pelayanan terkait dengan khotbah. Jadi tidak dibatasi hanya anak yang teologi saja yang mendapat kesempatan dalam pelayanan khotbah. Kita tidak dimungkiri pula kalau yang studi di sekolah tinggi teologi pasti diharapkan bisa menyampaikan khotbah. Sebagaimana dari pengalaman teman-teman kita ada Mas Roy, Mas Tim, mana yang juga mendapat kesempatan dalam pelayanan khotbah. Jadi kita perlu paham ya terkait dengan homiletik yang disampaikan oleh teman-teman kita. Ya, bahkan untuk yang program studi musik pun Ya. tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam menyampaikan suatu khotbah di gereja maupun di mana dia melayani. Jadi memang sekali lagi tidak dipungkiri, bahkan tidak diberikan batasan untuk menyampaikan khotbah kamu harus dari studi ini, dari program studi ini. Tapi ketika kita terjun ke dalam pelayanan, hal itu tidak menjadi sebuah patokan untuk bisa menyampaikan suatu khotbah. Yang penting jelas bahwa pengkhotbah itu harus menyampaikan isi firman Tuhan dengan jujur dan tanpa ada yang ditambah-tambahi, dalam arti tidak ada tendensi apapun dalam penyampaiannya. Yang penting firman itu tetap disampaikan dengan jelas, jemaat bisa mengerti apa yang pengkhotbah itu sampaikan. Seperti saya masih ingat Mas Es, untuk waktu sesi episodenya Mas Ebi itu, percuma kita pintar kalau kita tidak bisa menyederhanakan isi firman Tuhan kepada jemaat gitu. Betul, itu sangat penting gitu ya. Jadi bukan berarti kita dalam tanda kutip memperkosa teks atau kita memaksakan teks untuk menyampaikan keinginan kita sendiri, untuk menyampaikan apa yang akan aku sampaikan kepada jemaat. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita menjadi penyalur firman Tuhan, kita menyampaikan benar-benar apa yang teks bicarakan gitu ya. Itu yang paling penting Mas Dika. Iya. Nah, untuk sekarang ini kita kan sudah membahas nih homiletik di episode sebelumnya. Nah, untuk spesial di tahun 2022 ini saya rasa ingin membahas ini Mas Des. Untuk di tahun baru ini kan tentu dengan PPKM yang masih berlangsung sekarang ini, meskipun untuk beberapa bulan yang lalu sempat sudah hampir tidak ada PPKM, tapi sekarang ada lagi karena varian Omikron sudah muncul gitu kan. Iya. Jadi saya merasa untuk tahun ini
kayaknya kita perlu membahas sebuah entrepreneur, karena di tahun ini bagaimana seorang hamba Tuhan, bagaimana seorang teolog, bagaimana seorang apa ya, seorang pelayan di gereja itu bisa mengembangkan diri dalam tanda kutip ya, bertahan hidup di tempat atau di wilayah yang mungkin tidak bisa mendapatkan banyak pemasukan dalam kebutuhan sehari-harinya gitu kan. Betul. Makanya perlu untuk membahas ini, karena seorang hamba Tuhan juga perlu berentrepreneur gitu kan. Betul. Jadi bagaimana di masa yang masih pakai ini, yang masih pandemi ini, pelayan Tuhan itu tidak bergantung pada gereja gitu ya. Apalagi kalau gereja yang di pedesaan atau gereja yang kosong, bagaimana untuk mensejahterakan pendetanya kalau di masa pandemi yang seperti ini gitu. Beda lagi kalau gereja besar seperti gereja yang Merdeka gitu ya. Beda lagi gitu ya. Jadi kita juga akan membahas dengan entrepreneur. Nah, dalam studi kami juga ada teologi entrepreneur gitu ya. Jadi pendeta bukan hanya bergantung pada dalam tanda kutip honor gereja saja, tapi bagaimana untuk bertahan hidup, berusaha ya betul. Jadi memang untuk tahun ini kan namanya juga habis terkena varian Delta, tentu perekonomian khususnya para hamba-hamba Tuhan yang di desa khususnya ya, itu pasti mengalami banyak penurunan. Nah, maka dari itu kita perlu nih membahas sebuah bagaimana kiat-kiat untuk menjadi seorang entrepreneur di kalangan hamba-hamba Tuhan untuk bisa yang saya katakan tadi, bertahan hidup di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Jadi untuk episode selanjutnya teman-teman bisa menantikan untuk obrolan kita dengan membahas terkait entrepreneur. Tentu kita mendatangkan seorang bintang tamu juga nantinya. Betul, akan mendatangkan bintang tamu di mana di sekelilingnya atau di lingkungannya banyak juga tentunya memastikan untuk membantu dan pendeta yang mungkin yang bedanya kata temu seperti sebelum pandemi, tapi nggak berguna juga bagi pendeta-pendeta yang menuntut gerejanya untuk walaupun di masa pandemi ini. Ada loh Mas Eka, ada pendeta yang selalu menuntut, oh jatahku harus gini gitu ya, bukan melihat situasi yang masih pandemi seperti ini, tapi masih aja menuntut. Ini juga sangat berguna bagi nanti saya atau Mas Eka atau teman-teman sekalian yang nanti kedepannya akan terjun di dunia pelayanan, bisa mengantisipasi supaya tidak bergantung sepenuhnya pada gereja. Bagaimana bisa berentrepreneur, bagaimana bisa membuka usaha atau usaha yang dapat menolong jangan lupa nanti saksikan di episode selanjutnya. Kami di Pak kami hadirkan berusaha berbagi atau menyampaikan pengalamannya terkait dengan entrepreneur. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, dan saya mau disclaimer bentar nih. Mohon maaf karena banyak suara-suara bising karena saya sedang di luar. Ini cari spot yang enak itu ya. Ada spot-spot gazebo di belakang gitu kan. Ya, intinya nantikan kami di Depa Official dengan pembahasan terkait entrepreneur, bagaimana kita para teolog atau hamba-hamba Tuhan di gereja, baik di kota maupun di pedesaan,
bagaimana kita bisa mengembangkan perekonomian kita, bagaimana kita bisa bertahan hidup meskipun minim apa ya, biaya. Ini bukan berbicara tentang apa ya Mas Eka, tentang masalah uang ya, bukan berbicara gimana tentang keuangan, tapi bagaimana kita menyikapinya untuk tidak seutuhnya bergantung pada gereja gitu. Kita juga melihat gereja, kebutuhan gereja dan situasi gereja. Ini sangat penting juga sebenarnya. Oke, mungkin bisa kita bertemu lagi untuk teman-teman di episode yang sangat menarik ini, di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan di live Instagram dan di channel Depa Official. Jangan lupa tetap pantau terus. Mohon maaf kalau beberapa minggu kami off karena persiapan kuda, dan jangan lupa pantau terus channel kami di Depa Official. Depa punya cerita. Jangan lupa apa Mas Jika? Like, comment, and subscribe. Selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun ini banyak perkara, banyak perlimpahan. Amin. Banyak angpau. Selanjutnya. Goodbye.